Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita ada perjalanan nak ke Barus. Perjalanan kita ni ambil masa lebih kurang 800 kilo. Mungkin malam nanti ke pagi esok sampai? Pagi esok sampai, kita akan tidur mana tempat lah. Dalam perjalanan ni nanti ni mengikut posisi pantai barat Aceh. Dan kita akan singgah lah di tapak besar, singgah beberapa tempat sejarah. Ni tengok ni. Kat sini. Nampak tak kat sisi? Siapa kata Aceh tak ada kat sisi? Tak tahu nampak ke tidak. Ada KLCC ni. Dia tengok lah, ada. Dia buat daripada besi-besi lah. Ini perjalanan kita. So kita akan Barus ni dalam Aceh lagi Okey. Kita akan sampai ke Barus. Barus ni semua Tengah Barat lah, dah keluar pada Aceh. Ni dalam perjalanan nak keluar, so banyak sotong. Okey, nanti kita update lah sampai ni. Mungkin kita akan berhenti mana kalau yang paling dekat sekali? Lamno. Lamno. Tak pergi Lamno. Tak ada apa. Ke ni lah, berhenti di mana je? Kalau tak ke Lamno, kita akan dapat pemberhentian ya. Okeylah, kita akan Lamno. Ke depan lagi. Depan lagi boleh juga. Lamno atau mana? Depan lagi lah. Itulah. Sama ada di Lamno ataupun depan sikit. Okey Ustaz, cuba terang sikit perjalanan kita ni ke Barus. Sebab apa perjalanan ni saya tekankan pergi Barus? Sebab Barus ni tempat awal Islam. Di pelabuhan awal, malah ada yang kalau ikut beberapa pengkaji, Barus ni pelabuhan kuno alam Melayu. Maknanya dulu daripada Barus yang dikatakan buat apa tu, ada perdagangan dengan Mesir kuno zaman Firaun tu. Ada yang menyatakan bahawa pelabuhannya di Barus. Barus ni dulu di bawah Aceh. Dia tu sebab nama Fansur. Fansur tu Barus, betul ni? Fansur tu di Barus lah. Barus tu di bawah Aceh. Panjang garis pantai. Tapi bila dah pemekaran, pemekaran ni bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia ni bila dah persempadanan semula, Barus ni dia masuk bawah Sumatera Utara lah. Dia dah terkeluar daripada Aceh. Kapur Barus di situ juga ya, kapur Barus tu. Sebab dulu perdagangan banyak ambil kapur dari Barus. Itu namanya, sedangkan pokok kapur Barus tu di tempat-tempat lain pun ada. Tapi banyak pedagang-pedagang ambil daripada Barus, jadi sinonim dengan kapur Barus. Landscape perjalanan ni macam mana? Landscape perjalanan ni memang agak mencabar lah. Kita akan lalu pantai, tapi macam ni lah, naik turun gunung ganang ni. Sebab apa saya tekankan kali ni, perjalanan kita ni kita akan pergi Barus. Kalau ikutkan baik kita pergi tempat lain, tak. Sebab Barus ni susah kita nak pergi. Saya dah pergi lah dengan Eddie. Kali pertama pergi dengan Eddie, ni kali kedua lah saya sampai ke Barus. Barus ini banyak makam-makam pendakwah Islam yang awal. Antaranya adalah Syekh Mahmud, nanti Syekh Horokunuddin. Kita akan pergilah. Dan Barus ini pada saya agak istimewa lah tempat ini. Memang tempat lama lah, tempat kuno. Banyak juga perkajian tentang Barus ni. Nanti kita akan sampai sana, kita akan tengok. Kita akan tengok macam mana tempat Barus. InsyaAllah. So perjalanan sekarang ni, tadi kita lalu sisi pantai. Ini dah naik gunung. Kelok-keloknya tapi tak ada sekelok. Gunung. Nanti kemudian kita akan, ni kita turun lah ni. Nanti kemudian kita akan di pesisir pantai balik. Nak pesisir pantai, naik gunung, turun gunung, pesisir pantai, naik gunung, turun gunung, pesisir pantai, naik gunung, turun gunung, baru sampai Barus. Hidung. Pukul 11.30. Hampir 12 jam perjalanan daripada Aceh. Akhirnya sampai ke Museum Susuh. Allahu Akbar. Allah. Sampai separuh perjalanan ni. Lepas ni kita nak ke Barus lagi separuh perjalanan. Pagi esok baru sampai. Singgah dulu Museum Susuh.
Sabari. Ya. Oh, ini Aceh bukan. Aceh. Jawa. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Lahaba. Silakan. Ya. Bismillah. Kalau semua turun, offline itu. Turunkan. Semoga lah. Semoga. Sehat dah. Dulu Ustaz. Nama siapa Aris ya? Aris. Oh, yang ini siapa? Nama Ustaz. Rafiq. Tinggal di sini dengan siapa? Saya tengok rumah. Ini rumah keluarga. Ustaz. Oh ya. Rumah keluarga sebelah rumah tadi. Kelihatan antik ke rumah ni. Ya. Ini salah satu rumah Ulay Balang atau raja kecil di wilayah Susu. Rumah apa tadi? Ini? Ya, di mana? Rumah apa? Rumah Ulay Balang, Ustaz. Ini dia. Ini kayaknya Mariam ni. Wah, bukan Ustaz, biola Ustaz. Oh, dia ni. Biola. Biola. Ya. Jadi zaman dulu pengaruh Eropah itu dah masuk ke Susoh ya. Jadi zaman dulu kalau rumah-rumah Susoh itu aslinya seperti itu. Ada pengaruh Minang. Seperti inilah. Maaf Ustaz. Kopernya biola ya. Ya. Oh, ini gambarnya. Seperti ini Ustaz. Rumah Minang ya. Jadi ada percampuran. Nanti Ustaz ke Barus ya. Ya. Nanti ada masuk tiku ya. Ustaz. Ada masuk ke tiku, salida, Minangkabau. Jadi di wilayah Minang itu ada sedikit pengaruh Aceh. Jadi rumah-rumah di wilayah Pariaman, Tiku, Salida tu tak pakai lagi yang bergonjong yang runcing-runcing di Negeri Sembilan. Minang, di Minangkabau. Jadi di sana sudah mulai berubah atapnya seperti atap rumah Aceh. Kalau di sana namanya Rumah Gadang Kajang Padati. Sekali lagi? Rumah Gadang Kajang Padati. Ini suku kalau kan suku apa ni? Ini jadi orang Minang. Enggak, anak Jameh. Anak Jameh. Suku Jameh. Suku Jameh. Anak Jameh ni kalau ikan lebih dekat dengan Minang atau lebih dekat dengan Karena ada pengaruh orang Aceh di Minangkabau, dia ada perkawinan campur antara. Siapa tu? Itu Datuk Baginda. Datuk Baginda. Ulay Balang Susu. Yang ke Oh, ni Datuk Baginda Ulay Balang sini, Susu. Susu. Ulay Balang ni mana apa dia Ulay Balang Raja lah. Raja. Raja Pak. Ya ada sultan. Sultan tu di bawah dia tu ada negeri-negeri kecil yang dipimpin sama Panglima atau Ulay Balang. Hulu Balang. Ini zaman Sultan Muhammad Daud Shah. Mahmud Syah. Mahmud Shah. Oh, Mahmud Shah berarti sebelum Daud dah. Ya, awal-awal Belanda masuk sini 18. Ini foto 1880. Oh, ya Belanda 1873. Ya. Oh. Berarti zaman itulah. Ini seluruh Ulay Balang atau Zelbestuder dari mulai Kuala Batu sampai ke Singkil. Jadi masuk ke wilayah Onderverdeling Tapak Tuan. Di semua Ulay Balang tu dikumpulkan ke Tapak Tuan. Ini foto bersamanya. Oh, ni Tapak Tuan ni? Di Tapak Tuan. Itu di rumah controller Belanda. Controller. Yang ini Hulu Balang. Itu Susu. Siapa namanya? Datuk Bagindo yang Datuk di tengah. Bagindo. Datuk Tua yang di kiri. Mereka ni memang masa ni melawan Belanda lah. Masa tu Susuh ni orang-orang pedagang, jadi tak ada tidak berpihak. Tidak Susuh ni maksudnya apa tu? Gimana? Susuh. Arti Susuh. Arti Susuh. Arti Susuh tu taji ayam, Ustaz. Taji ayam. Taji ayam. Ini Aris, ini ada Mariam ni Aris di mana sekarang? Jadi pas peresmian museum ni, Mariam tu kat sini, Ustaz. Sekarang dah kami balikkan ke ini, ke yang punya asli ya. Di mana? Di Kampung Pantai Perak. Jauh dari sini. Tak ada balik pada tuan. Kenapa? Itu Ada miskomunikasi, Ustaz. itu Mariam apa? Itu lambang itu saja. Aris, ini Kehiasan. Mariam apa? Mariam VOC atau Mariam tempatan? Itu punya Turki, Ustaz. Turki sebenarnya. Ya. Saya mau tengok tak bisa. Dah tak ada. Dah tu dah balik tempat asal, Ustaz. Tanjung Perak tu jauh lah dari sini. Tak, depan galon tadi, depan SPBU tadi, ada rumah depan tu di situ lah Mariam tu asal. Oh, dia ada Malam museum ini dia. tak bisa dilihat. Ada tidur lah, Ustaz. Jadi ni pasal dia tidur. Kita settlekan urusan. Jangan tidur dulu. Kacau. Mariam Usmania, Mariam Usmania Ya. Mariam dari Turki sebenarnya. Jadi dulu memang di Kecil sini ya museum dia, tapi banyak simpan gambar-gambar.
Mana kalau satu rumah ada buat museum kecil macam ni, Itu boleh ramai orang datang. namanya Ziarah. ijaz semadah namanya apa. Jadi itu digunakan oleh raja-raja Aceh untuk hiasan di bagian bawah. Yang mana tu? Tunjuk. Riz. Macam apa? Macam ni lah. Ini yang asli. Ya, itu asli. Bawa mobil kecil. Kan ada dalam gambar. Boleh tunjuk contoh ya? Ya. Contoh kan pakai. Sama Amin tu kan. Contoh Ini pakai banyak warna batu. Sama Amin ada gambar tu. Nampak tak ni tekan dia bukan kotak. Ah. Ada. Sampai ni Jumpa Museum Munawir. Apa tu? Jumpa yang Mas paling ujung tu. Ada pakai di Cuba Riz terus pakai kan? ah, Terus pakai kan? Kalau tekan kalau berperang apa sama Amin, gempau weh tu. pakaikan. Ini ada jual ke sekarang? Cakap pam. Oh. Oh ya. Ustaz Amin tunjuk dulu. Cantik. Oh, macam ni je. Ya. Jadi zaman dulu tu misalnya ada safar, jadi kan bawa itu apa namanya? Sirih. Sirih itu biasanya apa Ustaz? Dengan ketuk sekali lah. Boleh. Boleh. Oh, itu anda pun ambil gambar lah nanti. Ketuk. Pakainya gini Ustaz, biar anak Oh ya. Sorry. itu. Maksudnya. Mereka sikit Ustaz. Ini siapa-siapa boleh pakai ataupun orang besar saja? Buat Instagram. Ada? Hah? Ini orang besar pakai ke ataupun siapa-siapa pakai? Raja-raja yang pakai. Raja-raja yang pakai? Oh, Raja Hasanuddin. Asyik ambil gambar, ambil gambar. Ya. 2 2 1. Ini salah satu misalnya orang Susoh tuh datang ke Malaysia bawa apa lada, merica dan sebagainya itu hasil rempah-rempah. Nah jadi salah satu misalnya kan orang Susoh juga belanja tuh di Malaysia kan. Nah salah satu barang yang dibawa pulang dari Malaysia ke Susoh itu ini. Ini ada salah satu kaligrafi yang menukilkan tentang nasab atau silsilah dari Rasulullah SAW. betul? Ini kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kan. Ini dibuat yang buat Muhyiddin Samakan Haji Lane Singapura. Oh, mana susuh juga buat apa sutra. Sutra. Bawa ke Kain sutra tu lah. kain sutra tu. Okey. Silakan. Dagang mati lambannya ayam. Ya. Ini bagian Aris, buku-buku ni dia beli di mana yang mana Sat? Buku Aceh ni. Aceh ni sejarawan. Lagi pelik hari ni. Ni susah dapat ni. Ini bendahara. Ini bendahara. Jadi tak ada raja rencong ni. Tangan ini. Tangan kiri. Ni mau beli di mana Aris ya? Itu sumbangan tu Sat. Sumbangan? Saya dari perpustakaan daerah. Ini bendahara ni. Jadi masa Sultan Ali Mugayat Shah, Sultan Aceh yang pertama, itu ada melakukan perluasan daerah kan. Jadi digabungkan ada beberapa kerajaan kecil waktu itu termasuk kerajaan Aceh. Jadi Aceh itu sebatas kota Banda Aceh atau Aceh besar hari ini. Jadi ada kerajaan Aceh, ada kerajaan Pedir, ada apa tuh? Samudra Pasai, Gayo dan sebagainya disatukan jadi satu, yaitu provinsi Aceh hari ini. Itulah namanya Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi nanti ada juga masa Sultan Alaeddin Shah Al-Kahar, beliau melakukan perluasan lagi sampai ke Haru, Minangkabau, hampir seluruh daratan Sumatera. Nah, jadi tempat wilayah-wilayah orang Aceh yang di Minangkabau itu, Minangkabau itu dibagi dua daerahnya. Ada wilayah yang namanya Dare itu pedalaman. Dare pedalaman. Ada yang namanya Rantau itu telah di pesisir. Wilayah laut. Jadi orang Aceh tidak suka ngambil yang bagian Dare atau dalam. Nah, dia ambil bagian pesisir karena itu wilayah perdagangan. Nah, makanya orang-orang Pariaman itu dengan orang Dare berbeda dalam hal penentuan sistem keturunan. Jadi kalau orang Minang kan sebelah ibu tuh, Nah, sedangkan di Pariaman itu sebelah ayah mengikuti adat dan budaya Aceh. Jadi setelah Traktat Painan tahun 1665 itu Aceh, orang-orang Aceh yang ada di Minangkabau itu terusir perang besar namanya Perang Bayang. Jadi pulang melalui Air Bangis. Insyaallah nanti orang Ustaz akan lewat jalur itu nanti. Ya Bang, jalan Air Bangis nanti masuknya enggak? Dari Singkil ya? Enggak? Singkil. Itu jalur orang-orang Aceh pulang sampailah ke wilayah Susoh ini. Jadi orang-orang, makanya orang Susoh ini berbahasa seperti bahasa Minang, tapi dialeknya berbeda.
Jadi setiap dialek tuh berbeda dia. Misalnya di Minang tuh kalau uang tuh piti. Tapi ada juga yang menyebutkan kepiang. Kepiang ya. Kepiang. Kalau orang Susah mengikuti orang Pariaman menyebutnya kepiang. Nah, gitu. Nggak nyebut piti, kepiang. Keping. Dia orang-orang Susuh itu dari sebelah orang bapak atau ibu? Sebelah ayah. Ayah. Ayah Oh, Aceh. ayah. Aceh. Makanya di Ibunya? Minang. Makanya di Minangkabau itu ada namanya 3 gelar. Ada yang namanya Sultan. Ada Sultan itu yang bernasabkan ke Pagaruyung. Ini kepiang ni jual tak? Raja Ya, Aris, Iya. di Dia Negeri pun Sembilan, Ya. dalam suku-suku Minang tu ada suku anak Aceh. Itu macam mana tu? Suku anak Aceh. Dia sama dengan anak Jamil, tidak? Mungkin karena kan orang Aceh juga ramai di di Malaysia masa itu ya. Iya, tapi ini sudah jadi suku Minang nih. Oh, di suku Minang. Mungkin sama tuh, Sa. Ini suku Minang asal Aceh kok. saya tanah datar. Oh, saya tanah datar. Dua tanah datar, satu lagi suku Tiga Batu. Jadi Pugut Ibu Tengah. Ini yang yang otentik, Sa. Mana tanah datar kak? Ini yang betul baru, yang lama. Tanah datar. Itu belah Iya, saya cuma lenggang. Apa namanya tadi? Ini? Ijaz Semadah. Ijaz Semadah. Semadah. Ejaannya? Semadah. Ijaz? Ijaz Semadah. Ijaz itu kain. IJA. EJA ya. Ada SEU. Ijaz Semadah. Ijaz Semadah. Ibaratkan barang bawaan, Ustaz. Nah, tempat sirih, pokoknya semuanya ini kapur, sirih, jadi ditaruh di dalam kain. Nah, ya. Jadi otomatis kan bawaan itu kan berat, Ustaz. Jadi ini adalah mainan yang digunakan untuk menyamakan berat. Ini karena kecil pula nih, Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau yang besar seperti itulah kira-kira. Nah, jadi makanya ini ditaruh di belakang, nah, ini di depan supaya sama seimbang. Jadi ini orang bawa barang. bawa barang. Barang itu berupa sirih saja, Ustaz. Yang lain tak ada. Tempat sirih lah tempat, tadi. tempat sirih. Ini tadi terangkan ini tadi. Ini juga sama. Jadi mungkin di setiap daerah Aceh mengalami beberapa perbedaan, tetapi khususnya di Barat Selatan ini filosofi ya, lebih ke filosofinya. Jadi ada tempat untuk ngambil kapur. Ini untuk ngambil kapur, dia ada tempat kapur, baru dimasukkan ke sirih itu tadi. Ada juga yang untuk membersihkan kuku. Nah, ini untuk membersihkan kuku, dan juga ada hal-hal tempat-tempat lain yang digunakan seperti filosofinya ini dayung, Ustaz. Dayung sampah. Nanti ada filosofinya kita laki-laki itu disuruh bekerja, habis itu menjaga kebersihan. Jadi itu semuanya hal-hal ya atau terapan di dalam hukum Islam seperti itu, Ustaz. Itu letak di bahu tadi. Di bahu tadi ya. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab semua di situ. Hebat. Di situ sekali ya. Ya. Nah, yang di dalam itu, Ustaz, itu yang peninggalan masa perdagangan Cina dulu, Ustaz, di ini. Ya, masa tu. Jadi kalau di Bandar Susoh tu ada pedagang tu ada dari Protonovo, Koringga, orang India itu juga sampai ke wilayah Susoh. Susoh ni. Ya. Itu barang semua tu. Ya, yang di dalam tu, Ustaz. Boleh dilihat ini, Pak? Boleh. Sebab Itu ni. masa-masa Belanda, jual beli dan sebagainya. Oh ni. Di mana skrip tentang perdagangan. Kalau start sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni Minang kan? Ya. 11 ya? Ya, Minang. Habis? Minang kan? Habis? 11 ya? 11. Ha. Ya, Ustaz. Ya, 11. 11. 11. Rut sembunyi lah, rut sembunyi. Look sembunyi. Jadi kat sini, Ustaz, ada beberapa surat jual beli. Ini berlaku pada tahun 1920. Yang paling tua kat sini ni ada tahun 1900. Jadi ada di awal abad 20, Ustaz. surat jual beli maksudnya? Jual beli tanah, jual beli kebun kelapa, Ustaz. Grant lah. Grant ke ataupun dia punya perjanjian? Jual beli, Ustaz, Jual dijual beli? langsung gitu. Oh, maknanya grant. Mana tanah itu milik dia? Ya, betul, Ustaz. Oh. Jadi ini hampir semua
apa sih itu jual beli itu di atas namakan punya Ule Balang Pulau Kayu Tengku Umar. Ulu Balang Pulau Kayu Tengku Umar yang kita tak nak tengok tu ya. yang tak ada tengok tadi. Nah itu punya dia semua Sat. Jadi juga ada salah satunya itu sebentar Sat. Ini dah didigitalkan, sayang simpan elok. Ya. Nah ini ada satu istilah itu sengketa Sat. Sengketa tentang harta yang ditinggalkan oleh ayah kandung beliau dari Haji Abbas. Nah, jadi Haji Abbas ini dia punya ayah kandung tapi udah meninggal. Ibu beliau tuh kawin lagi sama Teku Bintang. Jadi Teku Bintang ini menggelapkan harta dari ayah beliau. Nah, berupa satu cincin permata intan harga kira-kira 70 gulden. Nah, 1 gulden ini seperti ini, sama mana satu. Nah, ini 1 gulden, Sat. 1 gulden ni berapa nilai sekarang ni? Nilainya tuh masa itu sekitar 22 jutaan segitu, Sat. 2 juta dalam 600. Nah, masa itu. Sekarang udah beda ya. Nah, jadi Ini semua ni lah. ini 1/4 rupiah, Sat. Jadi 5 uang ini 1 gulden ini, Sat. Oh, 5 uang ini Satu 1 gulden ni. Nah, yang gulden yang paling besar tuh ini, yang 3,5. Oh, 3,5. Ini tak ada jual lah? Hah? Tak ada jual? Cuma ada ini Sat, koleksi kami Sat, yang lain nggak ada. Saya boleh cari nanti. Saya di sana. Jadi setelah itu ada sewa. Ya, sewa tuh macam ni. Nah, ini namanya sewa. Jadi kalau Ule Balang tuh dia pakai sewa, Sat. Oh, saya ada satu. Ini. Ada? Ada? Ada ya. Nah, jadi Ule Balang tuh pakai sewa, sedangkan orang-orang biasa tuh baru pakai rencong, Sat. Jadi cara memakai Ulu Balang pakai sewa. sewa. Itu dia balik tadi. Ini. Nah, ini pakai sewa, Sat. Oh, ini Ulu Balang kita pakaian. Ya, jadi ini tak digunakan dalam berperang, Sat. Ini digunakan hanya untuk hiasan. Oh, hiasan. Hiasan. Jadi bukan kalau sebagai pertahanan diri. nah, Tapi boleh tak kalau diguna untuk berperang? Untuk bisa. Kalau tak daya lain, Ustaz ya. Jadi dia siwah tu yang asli terdiri dari 7 komponen, Ustaz. Maksudnya? Siwah asli itu dia komponennya itu 7 macam. Okey. Yang pertama tu akar bahar. Akar bahar tu digunakan biasa di hulu ni, Ustaz. Oh, okey. Nah, itu terinspirasi dari Nabi Sulaiman mengikat jin Dengan menggunakan akar bahar. Okey, Nah, baik. mereka orang Aceh menggunakan akar bahar sebagai ornamen di siwah itu. Di siwah ulu ni. Ini ulu. Biasa ni yang bulat ni akar bahar, Ustaz. Okey. Kalau punya kita ni kan kayu. okey. Jadi nanti dia ada hiasan lagi emas. Emas biasa digunakan di sini, di atas ini. Di atas ini ditempelkan, ini baru nanti emas seperti inilah. Contoh. Oh, ada contoh ya. Buku ni polisi. Koleksi Museum Aceh, Ustaz. Museum. Jadi Ada. ni dah tinggal. Macam mana ya? Nah, ini, Ustaz. Nah, ini akar bahar, Ustaz. Oh. Nah, Emasnya tadi di atasnya ada emas. atasnya, ini emas juga. Nah, jadi ada satu lagi. Dia swasa, Ustaz. Swasa itu biasanya ini kan emas, ini juga emas. Tadi di sini ini ada swasa, dililitkan di bagian ini. Oh, Ustaz. dokok. Dokok. Swasa. Jadi pertama akar bahar, emas, swasa. Swasa. 37% Ya. emas. Setelah itu gading, Ustaz. Nah, ini biasa gading itu digunakan di sini, Ustaz. Nah, ini bagian ini gading. Gadingnya di atas ke di sisa juga atau di sini? Ini gading, Ustaz. Nah, ini gading. Nah, ini gading. Ini baru kayu gaharu, Ustaz. Oh, kayu gaharu. Nah, baru kayu gaharu yang di bagian ininya. Sampai habis lah. Kayu gaharu sampai habis. Sampai habis. Lalu nanti ada apa namanya itu yang macam ni. Yang biasa gelangnya tu. Gelangnya tu perak, Ustaz.
Gelamnya perak. Nah, jadi kayu gaharu, perak, emas, wasa, gading, Jadi akar bahar, apa lagi? Yang satu lagi itu besi. besinya inilah apa matanya. Ini bilah nih. Bilahnya. Itu besi. Itu 7 yang 7 ada komponen dalam pembuatan siwah. siwah tadi. Subhanallah. Kalau yang ini pula? Jadi biasanya kalau untuk orang masyarakat biasa di Aceh itu digunakan rencong, Sat. Jadi penggunaan rencong itu tak boleh terbalik. Sama seperti menggunakan keris. Keris kan nggak boleh juga seperti ini kan, Sat. Tapi ke dalam dia. Ke dalam, ya, betul. Sama rencong seperti itu, Sat. Ke dalam juga? Enggak. Kalau rencong dia nggak boleh ke bawah, Sat. Kalau ke bawah ini tandanya perang atau ngajak perang. Dia harus ke atas, Sat. Ini tandanya damai. Kalau keris dalam damai. Kalau ini ngantang. Ngantang gitu ya. Sama antara keris dengan caranya. kalau jadi ke bawah maknanya aja perang. Perang di ke atas ya. Damai. Jadi makanya ada pengantin yang biasa buat seperti ini, San. Itu biasanya anak yang suruh harus naikkan ke atas, jangan. Silap lah di sana. Sama macam orang keris lah. Jadi rencong itu biasa digunakan dalam silat itu seperti ini, San. Nah, pegang macam mana? Ini. Dia tuh kan untuk tikam leher, San. Tikam leher. Tikam leher, tarik. Nah, kan ini bagian tajamnya ini. Mana? Nih. Yang tajam ke dalam. Nah, tarik gitu. Nah, jadi ini memang senjata lah nih. Ya, memang senjata nih, San. Ini gaharu nih, San. Ini gaharu. Dia tak tutup habis terbuka sebenarnya. Ini dah rusak, San. Dah ini kan apa pecah. Ini teratai, Ya. Subhanallah. Banyak ilmu dah. Terima kasih banyak. Nah, ini salah satu pengaruh Islam yang paling besar di wilayah pantai barat itu dibawa oleh pedagang Yaman, Ustaz. Jadi waktu tahun 1750-an. Nah, itu beliau bernama Habib Abdurrahman Al-Yamani dari Yaman. Nah, beliau salah satu media dakwah beliau di wilayah Susoh ini mendirikan salah satu masjid, itu namanya Masjid Pusaka. Nah, tahun bila tu? Tahun 1750, Ustaz. 1750. Era abad ke-18. Ini tongkatnya. Jadi masjid tersebut hari ini yang konstruksi awalnya itu sudah banyak hancur, Ustaz. Malahan memang sudah diratakan kan, diganti dengan masjid baru. Jadi satu-satunya peninggalan dari beliau itulah tongkat ini, Ustaz. Kayunya? Iya mana? Kayunya? Ya kayu apa? Oh, ini nggak tahu, Ustaz. Entah kayu apa ini nggak tahu, Ustaz. Kayu ini datang daripada Yaman ke atau di sini? Sepertinya di sini, Ustaz, dibuat di sini, Ustaz. Di sini. Tongkat katib, Ustaz, di masjid. Tongkat katib di masjid. Bukan dia saja guna lah. Bukan. Sebab saya memang kolektor tongkat. Ada macam-macam. Minang punya tongkat, pembesar-besar tongkat ada dengan saya. Ini ada, Ustaz, ni. Ini apa? Ini tongkat dari Teku Isim, anak daripada Datuk Bagindo, Ustaz. Datuk Bagindo ini. Ya. Ini anaknya nama Datuk Isim. Teku Isim. Teku Isim, angkat sikit. Okey. Ini tongkat beliau. Di dalam ni juga ada. Ya. Saya ada satu. Senjata. Tapi sebenarnya panjang. Ini pendek. Saya tak ada benda ini. Saya panjang terus. Panjang terus. Tidak ada lengkok itu. Tentang pantai barat Aceh. Kebetulan ni tulisan kita ni, Ustaz. Berdua ni, Haris dengan ni apa? Yang punyanya lagi di Banda Aceh ni, Ustaz. Yang nulis satu lagi ni. Nah, ini mengisahkan tentang wilayah-wilayah Ule Balang dari mulai daerah Daya Lamno yang Ustaz lewati tadi sampai Kak Singkin. Tempat keturunan Portugis ya. Jadi, Ustaz, untuk rencong di Aceh itu ada dua tipe. Yang pertama namanya rincong mencunggik. Rincong? Mencunggik. 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 Mencunggik itu maksudnya gini, dia tuh ada bagian ininya, cunggiknya ini. Ini kan berbentuk bismillah dia ya. Jadi ini biasa. Bismillahnya mulai dari mana? Dari sini, Ustaz. Sini ba sin. Jadi ini digunakan oleh laki-laki, Ustaz. Nah, untuk perempuan dia tak ada cunggik ni, Ustaz. Namanya rincong pudoi. Dia kosong aja macam ni, tak ada cunggiknya ni. Jadi dia ada dua, satu rencong mencunggik, satu namanya rencong pudoi. Rencong pudoi itu digunakan oleh perempuan. Nah, biasanya digunakan disimpan untuk bagian apa? Di
pinggang atau nanti biasanya masuk ke dalam sanggul. Sanggul. Ya. Sama seperti di Melayu kan macam tu juga Ustaz. Tujuannya sama juga untuk Sama untuk menikam jarak dekat. ah, Memang digunakan dia seperti ini ya. Nah, apa? Seperti ini. Jadi dia nikamnya leher tarik. Nah, gitu. Sini lah. Ah, situ tuh. Orang marih. Nah, orang mareh. Bahasa Aceh orang mareh ya. sama juga lah sebenarnya. Sama. Okey. Ni tumbuk ada. Ha? Mana? Ini siwa ada. Siwa. Saya ada satu ni. Oh, Gading gajah. Gading gajah. Ada gading gajah. Putih saja. Gading Tapi dia lebih kurang tumbuk lada ni saya. Ke you Ustaz punya tumbuk lada? ada dia lebih kurang sama je. Tumbuk lada juga. Dia sikit. Siwa. Siwa.